Salam Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa mohon berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada minggu ketiga bulan September ini kami memberi kekuatan, kesempatan untuk beribadah bersama di tengah-tengah pandemi, yang ibadah ini kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk mengerti segala firman yang hendak kusampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau rapi hamba-Mu, penuh dengan kuasa-Mu, sehingga mampu menyuarakan kebenaran daripada Engkau, dan biarlah kami semua berpraktek untuk memuliakan nama-Mu lewat hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, dan saya akan memberikan judul yaitu iri hati pada kemurahan Tuhan. Pada waktu saya remaja, saya teringat betul bahwa ada rekan yang berkata, iri tanda tak mampu. Entah apa tujuan dari ungkapan yang viral pada masa itu, saya tidak mengetahuinya. Namun dengan bertambahnya usia, saya menyadari bahwa kadangkala seorang memang bisa memiliki rasa iri pada milik orang lain atau pada orang lain karena kesuksesan yang mereka raih. Bahkan tak jarang pula ada yang sampai agresif menggosipkan orang tersebut, menggosipkan kepemilikannya dengan berita-berita yang miring. Nah, ini terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk meraih, untuk mencapai kesuksesan atau kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Nah, tentu jadi pertanyaan saya ketika saya bertambah usia, apakah ini sesuatu yang wajar ataukah itu merupakan sesuatu yang patut diselesaikan dengan segera? Jadi sama sekali adalah iri hati itu adalah apakah sesuatu yang wajar ataukah itu sesuatu yang patut diselesaikan dengan segera. Nah, dalam nats yang kita baca pada pagi hari ini, sebenarnya ini adalah gambar tentang kerajaan surga yang diumpamakan pada seperti seorang tuan yang mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya, menyelesaikan pekerjaan milik si tuan itu. Dan dalam nats ini ada sedikit gambaran tentang iri hati yang kadang muncul dalam diri manusia. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, pertanyaan ini diajukan tuan pemilik kebun anggur kepada pekerja bayarannya yang mendapati bahwa ada perbedaan upah di antara pekerja tersebut. Namun jika diperhatikan dalam nats ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ada kesepakatan upah sebelum bekerja dalam ayat 2. Nah, di sana jelas bahwa sebelum para pekerja itu mengerjakan bagiannya, si tuan yang punya kerja, si tuan yang punya kebun anggur itu mengatakan bahwa dalam bekerja sehari ada upah yang dibayarkan, yaitu 1 dinar atau 750 rupiah sehari. Nah, di sini Bapak Ibu, dinar adalah mata uang terkecil yang bergambar Kaisar Romawi. Dalam Markus 12 ayat 16 jelas dan mengatakan demikian. Nah, upah tersebut merupakan ukuran untuk seorang buruh tani ketika bekerja selama sehari. Nah, upah 1 dinar itu adalah penghargaan atas kerja atau jasa yang diberikan berdasarkan harian, bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi setiap hari jika orang mau bekerja sehari penuh, dia akan mendapatkan upah harian itu. Nah, dengan demikian sebenarnya tidak ada perbedaan upah yang akan diberikan pada semua pekerja. Entah mau jam berapapun ya terserah, pokoknya sehari ya diberikan ke pekerja itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mendapati bahwa kesepakatan upah sebelum bekerja itu sudah diberikan terlebih dahulu. Jadi ketika mereka bekerja sehari ya upah 1 dinar, sudah yakin mereka sudah mengetahuinya. Namun mengapa dalam ayat yang ke-15 dalam ayat yang ke-11 orang yang bekerja lebih awal itu bersungut-sungut
dengan upah yang mereka terima. Bukankah telah ada kesepakatan upah sebelum mereka bekerja? Bukankah itu sudah menjadi perjanjian yang harus dipegang oleh setiap orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu? Nah, disinilah kadangkala orang itu lupa akan kebaikan si pemberi kerja. Mereka jelas memberikan kesempatan kepada orang-orang yang nganggur, memberi ajakan kepada mereka untuk bekerja. Itu kan sesuatu yang jelas yang harus disyukuri. Nah, di sini Bapak Ibu, hal ini pun juga sama dengan apa yang kita terima. Dalam mengikut Kristus, sebenarnya tak ada upah yang dijanjikan di awal, yaitu kerajaan surga, keselamatan ketika kita mengikut Kristus. Nah, kerajaan itu tersedia bagi siapa saja yang mau menerima panggilan Kristus untuk masuk di dalamnya. Entah ia mengikut Kristus dalam waktu yang lama, sejak kecil, sejak bayi, atau mungkin di usia remaja, dewasa, atau mungkin malah menjelang meninggal, dia baru menyatakan aku mau mengikuti Yesus. Semuanya diberikan upah akan menerima kerajaan surga. Dan tentu saja bagi orang-orang yang masuk di awal ketika ia mengikut Kristus, sejak bayi, sejak lahir sudah mengikut Kristus, ya, tidak perlu iri dengan kerajaan surga yang terima. Dan kerajaan surga itu sama dengan orang-orang yang menerima kerajaan surga ketika dia sudah tua atau hampir mati. Tidak perlu iri, tidak perlu bersungut-sungut dengan hal itu. Yang pasti kita tahu ada upah yang tersedia bagi kita ketika kita mau mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus itu pasti ada, diberikan bagi siapa saja yang mau menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Bagi mereka yang setia, taat, mau bekerja, bukan yang nganggur, mau bekerja sesuai dengan kehendaknya, yaitu mengerjakan segala hal yang berkenan kepada Allah, baik dalam tingkah laku, perkataan maupun pemikiran. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mengikut Yesus. Ada upah, kesepakatan upah, perjanjian upah sebelum kita mengikut Yesus, yaitu kerajaan surga. Yang kedua, ada kesepakatan waktu kerja dalam ayat 3-7. Nah, diceritakan bahwa setiap orang dipanggil dan diberi pekerjaan berdasarkan waktu yang ditentukan oleh si pemilik anggur. Ada yang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, dan ada yang jam 5 petang baru mulai bekerja. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dalam jam kerja. Sebenarnya beda-beda. Tetapi yang dijadikan prioritas oleh si pemilik anggur itu adalah dia mencari orang yang memang menganggur, tidak punya pekerjaan, hanya menunggu ajakan dari orang-orang yang mempunyai kerja. Nah, biasanya orang yang demikian sangat senang sekali. Orang yang menganggur sangat senang sekali ketika mendapat pekerjaan. Tidak jadi masalah mau mulai kerja pagi ataupun kerja siang ataupun kerja sore, tidak masalah. Yang penting dapat pekerjaan dan nanti dapat upah. Nah, waktu bekerja ini yang dijadikan perdebatan oleh orang yang waktu kerjanya pagi, upahnya sama dengan orang yang baru kerja mulai jam 5 petang. Nah, tentu saja nampaknya memang tidak adil. Nampaknya Tuhan memang tidak begitu memperhatikan jam kerja masing-masing. Tapi kan ingat lagi bahwa upah bekerjanya diberikan kepada mereka yang bekerja selama sehari. Tidak jelas apakah mulai dari pagi atau mulai sore, tidak masalah. Yang penting semuanya bekerja. Lah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang kita tidak tahu waktu kita hidup di dunia, waktu kita untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan berapa lama. Kita tidak tahu, kita tidak jelas. Tetapi yang menjadi prioritas bagi kita adalah mari kita gunakan waktu kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita gunakan waktu kita itu untuk membuat yang empunya pekerjaan, Allah sendiri, itu senang dengan apa yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya ada apresiasi yang diberikan kepada kita. Nah, waktunya tidak tahu, waktu kerja kita untuk Tuhan berapa lama, tidak tahu. Tetapi mari kita gunakan waktu yang ada ini,
Ya, jangan digunakan untuk mengoreksi orang lain, tetapi kita gunakan untuk koreksi diri sendiri. Jangan gunakan untuk menggosipkan orang lain, tapi jadilah orang yang solutif, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang memiliki kesusahan, kesulitan dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir, ada evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja. Ayat 8 sampai 16. Ketika malam hari, sang tuan pemilik kebun anggur itu memanggil semua buruh kerja harian dan membayarnya sesuai dengan kesepakatan. Diceritakan mulai dari yang bekerja jam 5 petang diberi upah sedinar, yang bekerja jam 12 siang diberi upah sedinar, dan hal ini ya menumbuhkan prasangka bagi mereka yang bekerja lebih lama, yang bekerja sejak pagi. Sangkanya kalau dia sejak pagi, dia sudah mendapatkan upah yang lebih daripada sedinar, padahal perjanjiannya kan tetap sedinar. Nah, ini jelas bahwa Allah atau pemilik kebun anggur tadi memberikan apresiasi kepada mereka yang bekerja, entah dari yang mulai pagi atau yang sore, semuanya diberi apresiasi, semuanya diberi penghargaan. Jelas upah itu diberikan kepada mereka yang bekerja. Selanjutnya, ada pula masalah evaluasi. Nah, evaluasi ini munculnya dari orang-orang yang bekerja. Tidak tahu, kiranya evaluasi ini kan yang bekerja dari pagi dapat upah yang lebih besar. Kan enggak, atau kesepakatan sudah ada di awal. Nah, selain itu, juga ada evaluasi dari si pemilik kebun anggur tadi bahwa orang-orang yang iri, orang-orang yang bekerja pagi tadi, iri terhadap si pemilik kebun anggur yang seolah-olah menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Padahal kan si pemilik kebun anggur kan bebas menggunakan harta miliknya. Bahkan di sini menunjukkan bahwa pemilik kebun anggur itu sebenarnya bermurah hati kepada siapa saja, kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyoroti pekerja yang iri hati, sebenarnya dia sudah lupa dengan kesepakatan yang dibuat di awal dengan pemilik kebun anggur itu. Karena ia merasa bekerja lebih lama, ia iri hati terhadap upah yang diberikan kepada orang yang bekerja hanya sementara. Nah, sikap iri hati ini membuat seseorang tidak dapat bersyukur atas kerja dan upah yang dapat didapat seharian. Nah, dengan demikian cara pandang yang negatif, tidak dipilih kasih, sebenarnya sudah membatasi seseorang. Dan itu membuat seseorang itu gagal melihat sikap kemurahan hati si pemberi kerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita berbicara masalah kerajaan surga, berbicara masalah akhir zaman, sebenarnya ada evaluasi akhir atau pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan ketika kita di hari akhir nanti. Apakah evaluasi atau pertanggungjawaban itu menghasilkan sebuah apresiasi atau pujian kepada kita, atau bukan berupa pujian? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, evaluasi itu pasti terkait dengan iman dan karya kita dalam mengikut Yesus. Kalau kita menjadi orang yang iri hati, pastilah kita orang yang gagal mengerti kemurahan Allah. Sebab sebenarnya kita sudah memiliki berkat dalam hidup kita masing-masing yang kadang tidak dimiliki oleh orang lain. Justru sikap iri hati itu akan menambah sikap negatif dalam diri kita, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dalam situasi-situasi yang buruk, dalam situasi yang tidak enak yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga terkadang menambah dosa ketika iri hati dilanjutkan dengan tindakan gosip atau kebohongan yang diberitakan kepada orang lain terkait dengan kepemilikan orang lain, terkait dengan gaya hidup orang lain. Nah, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak dapat melihat kemurahan Allah ini, inilah orang-orang yang masuk dalam kategori terkemudian belakangan terakhir dalam kerajaan surga. Nah, apakah kita mau
menjadi yang terakhir dalam kerajaan surga? Tidak mau tentunya. Saya sudah mengenal Yesus sejak kecil kok. Saya sudah menjadi pengikut Yesus sejak kecil kok. Ngapain saya menjadi terakhir? Terdahulu ya terdahulu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah prioritas kerajaan surga diberikan kepada mereka yang mengerti kemurahan hati Allah melalui pekerjaan dilakukan setiap hari tanpa menghitung besaran upahnya secara duniawi. Kadangkala orang Kristen demikian. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah bekerja untuk Tuhan, saya sudah taat, tidak bersungut-sungut, saya berusaha semampu saya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi kenapa saya tidak kaya? Apakah upah mengikut Kristus itu harus ditunjukkan dengan kekayaan yang kita peroleh di dunia? Saya pikir itu pemikiran yang dangkal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kerja yang kita lakukan dalam sehari-hari itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka berbaktilah, taatlah, tidak bersungut-sungutlah, dan selesaikan tugas yang jadi tanggung jawab kita dengan baik sebagai respon kesanggupan kita dalam mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sekarang dari nats ini, apakah kita iri dengan upah yang diterima oleh orang lain? Apakah kita iri dengan pencapaian yang diterima oleh orang lain? Bukankah sudah ada upah berkat bagi masing-masing orang? Oleh sebab itu, mari kita terus ucap syukur dengan berkat pemberian Tuhan. Tidak usah iri pada kemurahan Tuhan yang diberikan kepada orang lain, tetapi jalani hidup dengan ketaatan, bakti, setia kepada Tuhan dalam segala hal, tidak bersungut-sungut atau menggerutu kepada Tuhan. Lakukan tugas kita sampai tuntas. Toh kita sudah ada kesepakatan, upah pasti diberikan kepada orang yang mau bekerja, upah pasti diberikan kepada kita karena kita sudah sepakat di awal ada upah yang harus kita terima. Nah, kiranya kita jadikan pribadi yang terus mengucap syukur, tidak iri hati, sehingga kita yang terdahulu tidak menjadi kemudian, melainkan yang terdahulu ya terdahulu. Kiranya Tuhan memberkati dan membawakan kita untuk tidak iri hati, melainkan jadi pribadi yang terus mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Demikian yang dapat kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya memberi kemampuan kepada kami untuk terus mensyukuri berkat-Mu, tidak iri hati atas pencapaian atau berkat yang diterima oleh orang lain. Dan buat kami Tuhan, untuk terus menjadi yang terdepan dalam melakukan kehendak-Mu, yang terdepan dalam memuliakan nama-Mu, dalam pekerjaan, dalam tingkah laku, dalam pemikiran dan perkataan. Biarlah semuanya sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, mampukan kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau membawa kami masuk dalam kerajaan surga seperti yang telah Engkau janjikan kepada kami semua. Demikian Tuhan, kehidupan seluruh jemaat menyerahkan tangan kuasa-Mu, imannya, kesehatannya, kekuatannya, keutuhan rumah tangganya, berkat-berkat kebutuhan rumah tangganya Engkau sendiri yang melimpahkan berkat. Tidak ada yang kekurangan, melainkan semuanya boleh berkelimpahan karena Engkau setia, karena Engkau Allah yang pemurah, karena Engkau Allah yang memperhatikan setiap seruan anak-anak-Mu. Demikian Tuhan, Anak-Mu serahkan segala sesuatu tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus boleh ada terus melingkupi setiap jemaat-Mu. Berkati bangunan pastori di mana kami hampir finish. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk berkat-Mu sampai hari ini kami tidak berkekurangan, dan kami percaya sampai selesainya nanti kami juga tetap berkelimpahan karena Engkau Allah yang berhati kepada kami semua. Demikian Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami. Kiranya Engkau pakai setiap orang yang memimpin negara ini untuk menyelesaikan bangsa ini dari pandemi dan membawa pemulihan bagi negara ini, baik dalam ekonomi, kesehatan, atau dalam hal apapun. Semuanya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan berkat, biarlah memberikan kekuatan sehingga bangsa negara ini mau melewati kesulitan-kesulitan yang ada saat ini. Demikian setiap jemaat-Mu dalam usaha mereka terhadap pandemi. Tolong Tuhan Engkau kuatkan, tolong Engkau Tuhan beri pemulihan sehingga setiap mereka tidak terdampak parah, tetapi Engkau memulihkan, menguatkan, dan membuat usaha mereka bangkit lebih cepat dari yang terdahulu. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati. Demikian Tuhan, seluruh doa kami serahkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita Kristus, berkat dari surga, tingkap-tingkap langit surga tercurah untuk setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.